Selamat pagi. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub 4. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini: siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku jemaat UCC yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah. Mari sebelumnya kita awali ibadah pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bersama-Mu Bapa, kami boleh melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Mari Tuhan terus beri kami perkenanan-Mu Tuhan. Terus beri kami anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu yang menguatkan kami Tuhan. Sebab itu yang meneguhkan hati kami. Mari Tuhan pagi hari ini, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang jamah setiap kami. Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Engkau yang urapi setiap kami. Dan Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang mau memuji dan menyembah Tuhan, kita satukan hati kita, sama-sama kita katakan, amin.
angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
is you. Oh Jesus, it is you. It is you and only you that we worship. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. Here and beyond, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Jesus, it is you. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on
We thank
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya. Pagi ini semua sehat ya. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat. Kalaupun mungkin positif COVID, tapi kita semua berdoa supaya gejalanya cepat hilang dan cepat negatif COVID-nya ya. Oke. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kami satu hari lagi untuk bertemu kembali. Kami pagi ini Tuhan rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan. Apa yang harus kami pelajari, apa yang harus kami mengerti Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka pintu hati kami, pikiran, jiwa, roh tubuh kami semua terpusat hanya kepadamu Tuhan. Sehingga kami betul-betul mengerti apa yang Kau katakan pada kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga semalam kami dapat tidur dengan nyenyak dan kami dapat bangun dengan pagi hari ini dengan sukacita dan semuanya oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing supaya hati kami ini dapat menjadi tanah yang subur dan kami dapat menerima benih firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan kuasailah kami pada menit ini Tuhan, pada jam ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, supaya semua yang kami dengar, semua yang kami terima ini Tuhan, semuanya hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini saya akan sharingkan mengenai hidup baru. Ya saudara, banyak dari kita yang Kristen gitu ya, itu mempunyai pengertian bahwa hidup baru itu adalah dari manusia yang berdosa, kemudian dibaptis, kemudian nah itu adalah lahir baru yang mempunyai hidup yang baru gitu. Tidak salah, tetapi apakah seperti itu pengertiannya? Nah itu yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini ya. Saudara, kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID yang sepertinya nggak selesai-selesai. Benar nggak saudara? Mungkin ada beberapa sahabat atau saudara atau teman kita yang menderita COVID dan akhirnya dipanggil Tuhan. Ada juga beberapa yang kita kenal atau kita ketahui yang public figure yang nama-nama yang sudah terkenal gitu ya, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah keadaan seperti ini saudara membuat banyak dari kita yang khawatir juga ya, yang mungkin takut, mungkin was-was gitu ya, aduh jangan-jangan saya selanjutnya gitu ya menjadi pasien, menjadi orang yang terkena positif COVID. Nah saudara, awal mulanya mungkin kalau kita ingat-ingat setahun lalu ya, itu kan awal mula setahun lebih ya, hampir 2 tahun loh kita ini mau kena pandemi COVID ini ya. Sebelum ada COVID saudara mungkin hidup kita gitu ya enak, mau jalan-jalan ya tinggal jalan-jalan, mau kumpul-kumpul ya tinggal kumpul-kumpul, mau ngadain pesta juga tinggal sebar undangan gitu kan. Terus mau kerja dengan semangat atau dengan rajin juga kita pasti akan mendapatkan hasil yang banyak. Tapi begitu COVID ini datang gitu ya, virus corona ini datang, semua berubah. Keadaan itu menjadi lebih kita tidak bisa kontrol gitu ya. Mulai dari semua sektor itu terkena imbasnya. Sebut aja ya, perdagangan, terus pertanian, terus perekonomian tuh hampir semua negara tuh hampir lumpuh gitu. Banyak dari negara-negara juga bingung harus bagaimana ini gitu. Mau membuka kantor-kantor, membuka pabrik gitu ya, itu juga nanti
terkena COVID karyawannya. Kalau nggak buka juga nanti dapat uang dari mana gitu kan? Kita nggak bisa berproduksi, kita nggak bisa menghasilkan suatu produk, kita nggak bisa jualan, nggak bisa dapat uang, terus gaji karyawannya gimana? Dan akhirnya banyak pengusaha-pengusaha, banyak petinggi-petinggi yang harus merumahkan atau merisainkan gitu ya karyawannya supaya bisa diminimalir dan pengeluaran dari perusahaan juga nggak banyak gitu. Nah, ini suatu kondisi yang membingungkan. Saya juga beberapa punya teman juga kebingungan karena di PHK, karena dirumahkan tanpa pesangon, tanpa ada gaji, tanpa ada kejelasan. Nah, mereka bingung harus gimana. Belum lagi ada kekhawatiran, jangan-jangan saya ini yang kena virusnya gitu ya. Nah, kondisi ini ada di mana-mana saudara, dan nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah saudara, kita mengalami satu keadaan yang mengubah kehidupan kita. Dari tadinya kita hidup baik-baik saja, kita makmur, kita mungkin berkecukupan gitu ya, kita mungkin dalam kondisi zona nyaman. Terus kemudian setelah COVID ini datang, hidup kita menjadi tidak karuan. Kita tidak bisa kontrol hidup kita tidak bisa tahu masa depan kita bagaimana. Bahkan kita diri sendiri aja gitu ya. Keadaan saya besok ini gimana? Apakah saya masih sehat atau enggak? Itu sudah tidak bisa kita tahu lagi, saudara. Kehidupan kita berubah, tidak bisa kembali lagi seperti awal. Pada saat awal sebelum COVID itu hidup normal, nggak pakai masker juga nggak masalah. Tetapi begitu COVID datang, kita mempunyai satu kehidupan normal yang baru, yaitu tadinya 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang jadi 5 karena COVID ini betul-betul menjadi satu virus yang bermutasi terus, beradaptasi terus, membuat satu rangkaian yang lebih ganas gitu. Satu virus yang lebih ganas lagi dari yang sebelumnya. Awalnya cuma bisa membunuh, misalnya bisa membunuh 6 orang, sekarang bisa membunuh 10 orang. Jadi mutasinya itu bertambah ganas. Sekarang akhirnya kita harus mempunyai 5M, harus melakukan 5M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ditambahi lagi mengurangi mobilitas dan mengurangi interaksi. Juga yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Jangan sampai kalau ada kerumunan kita malah pengen tahu ini apa. Saudara, dalam hidup kekristenan kita juga punya kehidupan yang baru, punya sesuatu yang disebut new normal, punya sesuatu yang disebut kebiasaan baru, atau sesuatu keadaan yang baru, kehidupan yang baru, yang beda sama sekali dengan yang lama. Seperti kita pada saat menjalani kehidupan sebelum COVID dengan sesudah COVID, itu sesuatu yang berbeda. Nah, hidup baru ini banyak orang mengerti, memahami itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia lama dengan penuh dosa kemudian dibaptis, kemudian menjadi lahir baru, mempunyai kehidupan yang baru. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya hidup baru ini? Nah, sekarang kita buka di Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Kita baca ya, saya bacakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara, memang betul bahwa tadinya kita itu manusia berdosa, kemudian kita dibaptis, kemudian menjadi orang yang baru, menjadi punya hidup yang baru, menjadi lahir baru gitu katanya ya. Tapi masalahnya baptis ini arti katanya jadi sempit gitu ya. Begitu diperciki air, begitu diselam air, terus kita menjadi lahir baru.
Kita lupa bahwa di dalam Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Saudara, baptisan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus di dalam tanah. Ya, karena Tuhan Yesus tuh mati dikuburkan dalam tanah. Baptisan sendiri, kata baptisan sendiri ini kalau dalam bahasa aslinya itu artinya itu memang dikuburkan ke dalam tanah. Jadi kayak kalau orang meninggal itu dikuburkan dalam tanah, ya kita gali tanah, kan nggak mungkin galinya itu cuma semeter 2 meter. Karena peti matinya aja sudah berapa meter gitu ya, udah semeter sendiri ukurannya gitu. Nah itu dalam sekali gitu. Dan begitu dalamnya digali, kita dikuburkan di situ, ditaruh di dalam kuburan itu, terus kemudian ditumpuk tanah. Dan seperti itulah baptisan dalam arti kata yang sebenarnya ya, itu kita dikuburkan gitu loh. Nah kalau saudara pada saat sudah dibaptis, sudah dikuburkan, sudah dalam kuburan seperti itu, terus kemudian ingin punya hidup normal seperti sebelum ada COVID gitu ya, itu sama aja saudara menggali kuburan, terus kemudian ngambil mayatnya, kemudian mayatnya itu dibangunin gitu, seperti itu. Itu membutuhkan, itu sesuatu yang mustahil dilakukan gitu ya. Nah sama seperti itu. Jadi baptisan itu artinya adalah kita sudah dikuburkan. Manusia lama kita itu sudah dikuburkan, sudah ada di dalam tanah. Tidak mungkin bangun lagi, tidak mungkin menjadi manusia hidup yang berkeliaran. Kalau itu namanya mungkin ada kuntilanak gitu ya, ada jurik atau apa ya kalau dalam bahasa Sunda. Tapi artinya apa? Itu tidak mungkin gitu. Jadi begitu saudara sudah dibaptis, demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Artinya itu saudara. Jadi begitu saudara dibaptis, saudara sudah mati. Manusia lama saudara yang penuh dosa, yang biasa melakukan dosa, yang memikirkan dosa, yang mengatakan dosa dan melakukan dosa, itu sudah dikubur dalam baptisan. Tetapi ada anak kalimat selanjutnya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara tidak mungkin bangun lagi, tidak mungkin hidup lagi kalau tidak dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Supaya sama seperti Kristus, sama kayak Tuhan Yesus. Begitu dia mati, disalib, mati, dikuburkan, dia dibangkitkan untuk mempunyai hidup yang baru, untuk mempunyai tubuh yang baru, untuk mempunyai segala sesuatu yang baru karena diubahkan gitu. Nah, sama seperti saudara, begitu sudah dibaptis, saudara sudah dikubur, sudah mati. Tetapi yang membangkitkan harus Kristus. Artinya apa saudara? Kalau saudara sama, kan kita ada suka menyanyikan lagu gitu ya kalau di gereja ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, tapi nggak mau dikubur. Saudara dibaptis iya, dipercik mungkin atau diselam di air iya, tetapi arti baptisan sebenarnya saudara tidak lakukan, yaitu apa? Dikubur dalam-dalam di dalam tanah. Manusia lama saudara itu dikubur, harus dikubur. Itulah arti baptisan. Nah saudara tidak mau lakukan itu, tetapi masih nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Ingat Tuhan Yesus itu dikubur. Tuhan Yesus itu mati disalib, kedagingannya disalib, dia secara manusia lama dikubur kan, kemudian bangkit dan menjadi Yesus yang bangkit. Nah saudara, kalau saudara mau seperti Yesus disempurnakan, dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, diberi kemuliaan, diubahkan hidupnya, saudara harus mau dikubur, saudara mau dibaptis dalam arti yang sebenarnya. Karena apa saudara? Arti kata baptis ini memang ada dua macam ya. Ada dua arti. Yang pertama bapto itu sama seperti seperti kalau sayuran gitu ya. Kalau saudara bikin acar atau manisan sayuran gitu ya, itu kan sayurnya harus
direbus dulu dalam air yang mendidih gitu ya. Sayuran dimasukkan ke dalam air mendidih, terus kemudian dikeluarkan lagi gitu. Itu pada saat sayuran itu direndam dalam air yang mendidih, itu namanya bapto. Itu namanya direndam dalam air. Jadi itu sementara. Dan arti akar kata yang kedua adalah baptiso. Baptiso ini adalah sayuran seperti kalau direndam dalam cairan cuka. Jadi kalau mau buat manisan, mau buat acar, itu kan direndam dalam cairan cuka. Kemudian sayuran itu akan berubah bentuknya, berubah rasanya, semuanya berubah, dan dia menjadi tahan lama. Dia tidak mungkin kembali ke sayuran sebelumnya. Tapi kalau direbus aja dalam air, dia bisa kembali ke sayuran sebelumnya. Ya, bentuknya sama. Kalau hijau gitu ya. Tapi kalau direndam dalam cuka belum tentu dia menjadi hijau. Bisa jadi putih atau bisa jadi warna lain gitu. Itu ada perubahan bentuk, ada perubahan warna, ada perubahan semuanya. Rasanya berubah, semuanya berubah. Itu namanya baptiso. Nah, baptisan ini itu akar katanya dari baptiso, saudara. Jadi pada saat saudara direndam, keluar menjadi orang yang baru, bukan lagi yang kemarin. Kadang kita suka lupa ya, bahwa kita ini jadi manusia itu terus-terusan, selamanya. Kita hidup selamanya. Kita tidak mungkin mati, kita tidak mungkin mengalami suatu kesusahan atau kita mengalami suatu penderitaan gitu ya. Nggak mungkin deh. Kadang kita suka lupa. Nah, kita manusia itu punya umur terbatas. Sama seperti pada saat kita kena pandemi COVID, umur kita terbatas, saudara. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan kita mengalami kesusahan. Kita tidak tahu kapan kita mengalami penderitaan. Kita suka lupa itu. Kenapa? Karena kita berada dalam zona nyaman. Pada saat sebelum COVID, kita dalam keadaan zona nyaman. Tapi begitu ada COVID, nah baru kita sadar bahwa hidup ini singkat, bahwa Tuhan yang mempunyai kendali atas segala sesuatu. Kita akhirnya sadar. Nah, demikian pula pada saat kita dibaptis. Kalau kita belum sadar bahwa kita ini adalah manusia yang umurnya pendek, bahwa kita ini adalah manusia yang tidak selamanya hidup di dalam dunia ini, suatu saat kita akan kembali ke surga atau ke neraka. Kita akan pergi ke surga atau pergi ke neraka. Maka kita akan betul-betul hidup dalam suatu keadaan yang baru. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seperti dikatakan di Roma 6 ini. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena apa? Karena kita sudah dibangkitkan sama seperti Kristus, kita dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya apa? Ada orang-orang mati yang tidak dibangkitkan, saudara. Nah, puji Tuhan, kalau kita mendengar firman pagi ini dan kita belum bertobat dari dosa kita. Mungkin saudara sudah dibaptis, tapi belum berhenti melakukan dosa. Itu saudara belum dikuburkan. Saudara belum mengalami baptisan yang sebenarnya. Karena begitu saudara berhenti menjalani hidup saudara sebagai manusia yang lama, maka saudara akan sudah dibaptis dan saudara akan mempunyai hidup yang baru. Kalau saudara betul-betul menyadari bahwa Allah, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kendali atas hidup kita, bahwa kita ini manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sementara. Kita ini sementara semua. Tetapi hidup kita akan menjadi selama-lamanya. Begitu kita mengalami penguburan di dalam baptisan dan kemudian kita menyadari keadaan kita dan kita mengundang Roh Kudus untuk datang, untuk masuk ke dalam hati kita, kita akan lebih menyadari lagi keadaan kita, menyadari lagi bahwa Yesus berkuasa atas tubuh kita, bahwa Yesus adalah Raja atas hidup kita. Pada saat itu terjadi, maka saudara akan mempunyai hidup yang baru. Hidup baru, ini kalau dalam bahasa Indonesia cuma satu kata, hidup. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, itu ada kata hidup dan perilaku, atau tingkah laku, atau sesuatu yang kita lakukan.
itu menjadi baru. Baru ini diperbarui, berubah semuanya. Dari bentuknya mungkin segitiga sekarang menjadi bentuknya bulat. Seperti itu, sesuatu yang baru, yang di luar daripada yang kita tahu sebelumnya. Siapa sih pernah menyangka bahwa sesudah datangnya COVID kita harus selalu memakai masker? Bahkan sampai sekarang pun sudah setahun lebih ini kita masih harus memakai masker. Dan bahkan ditambah lagi nih peraturannya 5M. Kita tidak tahu ya, tahun depan mungkin akan jadi 6M atau 7M atau 8M. Kita tidak tahu. Tetapi yang satu hal yang pasti adalah bahwa hidup kita tidak sama seperti yang kemarin. Bahwa kita punya hidup yang baru. Nah saudara, Roma 6 ini kalau kita baca keseluruhan, itu betul-betul, kalau saudara betul-betul ya membaca dan mengundang Tuhan Yesus, mengundang Roh Kudus untuk hadir, untuk mengajarkan kepada kita, saudara akan menyadari. Ya karena ini luar biasa di Roma 6 ini. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai yang ke-14 ya. Ini perikopnya ini diberi judul mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara, kalau saudara masih bertekun dalam dosamu, masih melakukan dosa, supaya saudara diberikan, ditambah-tambahkan kasih karunia. No, bukan begitu. Paulus mengatakan bahwa sekali-sekali tidak. Bukan karena kita melakukan dosa supaya kita banyak dikasihi, supaya kita banyak diberikan kasih karunia, supaya kita banyak diberikan mukjizat. No, tidak. Kenapa? Karena kita sudah mati bagi dosa. Pada saat kita dibaptis, kita sudah mati bagi dosa. Dosa itu sudah tidak ada artinya lagi. Saudara kalau mau buat dosa itu sudah yang, aduh, enggak deh. Udah benar-benar yang kayak melihat, ya saudara mungkin jijik terhadap apa, mungkin sampah, mungkin apa, saudara sudah jijik terhadap itu gitu. Kalau ngelihat itu mending kabur deh, mending lari deh gitu ya. Ada orang yang takut cicak, jadi kalau lihat cicak lari kabur. Ada orang yang takut sampah, begitu lihat sampah kabur. Ada yang lebih konyol lagi, takut bulatan-bulatan gitu ya, kalau lihat bulatan kabur gitu, nggak bisa lihat. Nah sama seperti itu, begitu kita menyadari bahwa kita ini sudah dibaptis, kita sudah dikubur bersama-sama dengan dosa-dosa kita, bersama-sama dengan Yesus kita sudah dikubur. Maka kita akan lari begitu lihat dosa. Kita akan menyadari bahwa enggak, itu hidup saya yang lama, saya tidak seperti itu lagi, saya sudah baru. Saudara, apakah ini mungkin? Mungkin. Kalau saudara belum sampai di titik ini, ingat, saudara belum dibaptis. Ayo dibaptis, ya, ayo kuburkan diri saudara, kuburkan semuanya itu, dosa-dosamu. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kata Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya kita sudah menjadi sama dengan kematian Yesus di dalam kuburan, ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kalau saudara mau dibaptis, saudara mau mati, mau dikubur, yang pertama harus dilakukan adalah ayat yang ke-6 ini ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lamamu sudah disalibkan belum? Manusia lama itu apa? Saudara kalau masih merasa khawatir, masih merasa takut, itu manusiawi bu, iya. Tapi jangan berlarut-larut. Saya khawatir, iya. Beberapa hari yang lalu saya
pulang dari melayani di Jogja ya, hari Minggu itu. Pulang itu saya badannya panas, saudara. Di Jogja pun saya sudah panas badannya. Demam, menggigil, kedinginan. Sudah nggak keruan rasanya. Pilek, batuk sudah campur semua. Begitu sampai rumah, saya tidur aja di kamar, nggak keluar-keluar, nggak ngapa-ngapain. Saya tidak peduli dengan siapapun. Kenapa? Saya mau sembuh. Dan saudara, terus terang waktu itu saya khawatir kalau saya kena COVID dan saya menularkan ke orang lain karena saya nggak tahu saya kena COVID. Itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir, iya, saya punya rasa kekhawatiran sama, saudara. Tetapi cukup sampai malam itu aja saya khawatir, karena begitu saya berdoa, saya tahu Tuhan ada di sana. Ya, saya pernah sampaikan juga ke saudara bahwa saya punya pegangan ayat, ya, di Ibrani. Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya pegang itu, saudara. Begitu saya berdoa, saya tahu Tuhan ada. Saya ingat kata-kata Tuhan, aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Dan saya menjadi khawatir lagi, hilang kekhawatiran saya. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena saya sudah dikubur, saudara. Saya sudah menyalibkan manusia lama. Bagaimana caranya? Saudara harus tahan menderita. Penderitaan tuh bukan saudara sakit atau gimana menderita. Enggak, maksudnya gini. Saudara tahan dengan segala masalah yang ada, yang saudara alami sekarang. Saudara tahan, jalan terus. Walaupun diejek sana sini. Banyak yang bilang saya ini gini. Ada yang bilang saya ini gini. Nah, saudara, kalau manusia lama saudara belum disalibkan, saudara akan datangin itu satu-satu. Enggak, saya enggak begitu. Dan saudara akan menerangkan, saya enggak begitu, saya ini orangnya adalah begini, saya ini baik, saya ini dermawan, saya ini sebenarnya enggak pelit, saya ini sebenarnya gitu. Saudara akan seperti itu. Tapi kalau saudara belajar untuk menyalibkan diri dan manusia lama saudara akan diam saja. Walaupun saudara diejek, dihina, dan diperlakukan enggak adil, jangan membela diri. Sama seperti Yesus pada saat diperhadapkan dalam mahkamah agama. Ada dia ngomong sesuatu, membela diri. No. Kamu anak Allah, kamu sendiri mengatakannya. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak berkata, saya ini juru selamat dunia. Kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya padaku. Enggak, dia nggak khotbahin siapa-siapa di situ. Dia terima semuanya karena dia tahu dia harus disalib. Hari-hari ini masalah apa yang mendatangi saudara? Apakah saudara buka mulut? Saudara bela diri? Mungkin saudara berkelahi, berantem, atau cekcok dengan suami atau istri, dan saudara membela diri. No, itu tidak disalibkan, saudara. Ayo, mau disalibkan manusia lamanya ya? Itu hanya salah satu contoh. Sebab siapa yang telah mati, ia bebas dari dosa. Kalau saudara sudah mati, saudara sudah dikuburkan, saudara sudah dibaptis, maka saudara telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Banyak orang ingin hidup seperti Kristus, dibangkitkan, tapi tidak ada yang mau disalibkan dan mati. Tidak ada yang mau. Saudara mau? Itulah yang harus kita lakukan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara sudah mati bagi dosa, saudara sudah dibaptis, saudara sudah dikubur, maka saudara akan dihidupkan Allah. Dan tahukah saudara, saudara akan bisa hidup bagi Allah. Artinya apa? Saudara bisa berbuah 100 kali lipat, 50 kali lipat, 30 kali lipat, semua berlipat-lipat. Berbuah bagi orang lain. Artinya apa? Saudara sudah tidak membela diri lagi. Saya nggak seperti ini kok. Saya itu maunya begini. Saya itu gini. Perasaan saya
membela diri, saudara. Ayat yang ke-11, demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, siap untuk menyalibkan manusia lamamu? Jangan bela diri. Ya, contohlah Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mau disalib. Supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup yang baru, saudara. Supaya kita diberi kehidupan yang baru, diberi perilaku yang baru, diberi nafas hidup yang baru. Saudara mau? Yuk sama-sama ya, kita belajar untuk menyalibkan manusia lama kita. Jangan mau lagi hidup sebelum corona, tetapi hiduplah setelah corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, patuhi prokes, jauhi kerumunan, dan batasi mobilitas. Jangan jalan-jalan, jangan pergi-pergi, ya. Dan saudara akan merasakan bahwa hidupmu untuk Allah. Baru di situ, kalau saudara nyanyi, baru bisa bunyi. Saudara baru bisa jadi berkat buat yang lain. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara akan jadi sempurna kalau saudara juga disalib manusia lamamu, dan saudara dibaptis, dikubur, baru kemudian dibangkitkan menjadi sama seperti Yesus, punya hidup baru, berkemenangan, dan punya kualitas. Saudara memberikan kemuliaan bagi Allah karena saudara hidup bagi Allah. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Tolong kami Bapa supaya kami dapat melakukannya. Kami dapat menyalibkan manusia lama kami Tuhan. Kami mau kuburkan semuanya itu Tuhan bersama dosa-dosa kami. Dan kami mau dibangkitkan sama seperti Yesus Tuhan. Kami mau sempurna seperti Yesus dan mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan. Supaya hidup kami ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Dan bisa hidup kami ini hanya untuk Allah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita pulang, selesai ibadah ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam minggu ke depan untuk kita beribadah secara daring dengan channel yang sama. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel yang tetap menyertai kami, bukan hanya di ibadah hari Minggu saja, tetapi di dalam setiap hari keseharian kami dalam
kehidupan kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, pekerjaan, usaha, maupun pelayanan. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, berikan kekuatan pada setiap kami, kesabaran, damai sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah kami yang saat ini sedang mengalami kemalangan, pergumulan oleh karena kehidupan, juga tekanan dan ketakutan oleh karena pandemi virus ini. Kami percaya kami punya Allah yang jauh melebihi itu semua. Kami sudah meletakkan nyawa kami dan jiwa kami di tangan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah menebus dosa-dosa kami, sudah membuat kami hidup, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mau mendekatkan hati kami kepadamu, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan karena kami tahu, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik yang pasti menuntun kami ke padang yang hijau, padang rumput yang hijau, dan ke air yang tenang. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, damai sejahtera dan sukacita melingkupi setiap kami semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum selesai, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah di dalam hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan tinggal bersama dengan engkau mulai hari ini, sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau hadapi, Dia selalu ada. Jangan pernah kendor, percaya sama Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.